warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Siang. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Pak. Alhamdulillah Baik, Pak. Ya. Alhamdulillah baik. Coba nyalakan kameranya terlebih dahulu semua. Nyalakan kameranya terlebih dahulu. Bapak mau lihat. Ketika kamera HP atau laptop kalian nyala, otomatis jaringan kalian Amin. Ya, pada pagi hari ini, kalian sudah siap belajar? Siap. Coba nyalakan semua kameranya. Siap. Ya, walaupun kita belajar di rumah, ya, kita harus tetap semangat, ya. Tetap semangat belajar di rumah. Di masa pandemik ini, tetap kita harus jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan, yaitu ada 3. Rajin cuci tangan, sering pakai masker. Terus hindari tempat berkerumunan. Nah, anak-anakku sekalian, yang akan menyanyikan lagu nasional pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada tema berapa? 4. Tema 4. Apa itu tema 4? Omnibus. Hah? Apa itu tema 4? Globalisasi. Iya, globalisasi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar Wirausaha. iya, wirausaha. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini, yaitu, ya, tunggu Bapak share ya, sudah dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, kalian mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Terus yang kedua, dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dan mencari informasi dari berbagai sumber, kalian jadikan salah satu jenis teks formulir. Nah, itulah ke-6 dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Ya. Iya, Pak. Sekarang Bapak mau tanya terlebih dahulu. Kalian tahu apa itu wirausaha? Tidak. Apa itu wirausaha? Ya. Seperti apa kata wirausaha? Biasa. Ya, Biasa, seperti Pak. apa itu, Nak? Seperti apa itu wirausaha? Catering rumahan. Iya, salah satu catering rumah itu salah satu bentuk wirausaha. Wirausaha. Iya, betul. Kasih aplaus dulu untuk Nur Ivani Alia. Ya, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini, ya, di sini sebelumnya Bapak sudah membagi dalam bentuk kelompok ya. Sudah membentuk ya, membagi dalam bentuk kelompok. Terus di sini Bapak akan menyampaikan sedikit ya terkait di LKPD-nya ya. Perhatikan dulu ya di LKPD. Iya, di sini pengalaman belajar dari siapa? Dari Udin. Siapa lagi? Edo, Beni, Siti, dan Lani. Iya, jadi di sini ada pengalaman yang akan dibagi dari pengalaman dari Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, dan Lani. Di sini dia pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Bapak mau tanya dulu, yang termasuk negara ASEAN itu apa saja? Ayo, 1, Aswan. Yang termasuk negara ASEAN, Aswan. Singapura. Oke, Singapura apa lagi? Kamboja. Thailand. Oke, kasih aplaus untuk kalian semua terlebih dahulu. Ya, Myanmar. Betul. Di situ termasuk negara-negara ASEAN. Nah, di sini ada pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN yang di. Di sini kita bisa lihat
ya, kita bisa lihat dari tugas LKPD pertama kalian. Apa tugas LKPD pertama kalian? Perhatikan. Tugas pertama kalian dalam kelompok. Ingat, tugas kelompok itu bukan hanya ketua kelompok yang bekerja, tapi semua anggota harus aktif. Ya. Nah, silakan kerjakan terlebih dahulu sambil membaca pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Oke. Hasilnya. Hasil kerjanya sudah selesaikah tugasnya? Sudah selesai? Selesai, Pak. Oke, Sakli, coba Sakli, kelompoknya Sakli bacakan. Yang lain mendengar ya, yang lain mendengar. Dalam bentuk peta pikiran, nak. Iya, Pak. Ya, coba Sakli. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Pendiri organisasi AFTA dan APEC. Melakukan perdagangan bilateral dengan beberapa negara. Pelaku kegiatan ekspor-impor. Menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Menteri Bidang Ekonomi. Oke, kasih aplaus untuk kelompoknya Sakli. Oke ya, anak-anakku sekalian, di pengalaman belajar negara-negara ASEAN yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya, ya di sini adalah pameran. Ya betul, pameran. Di sini setiap negara memamerkan ciri khas tertentu. Seperti Indonesia memamerkan apa, nak? Sakli. Indonesia memamerkan apa? Ayo, siapa yang bisa? Di bacaan tadi di situ, Indonesia memamerkan apa, nak? Iya, Indonesia memamerkan miniatur rumah adat Toraja. Iya, adat Toraja. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga miniatur itu bisa menempel di dinding kulkas? Ayo, siapa yang bisa jawab? Magnet. Ya, ada Magnet. ada magnetnya. Sekarang, magnet itu apa? Kira-kira apa itu magnet? Biasa dengar kata magnet? Biasa. Apa itu magnet? Ayo, apa itu magnet? Apa itu magnet? Magnet adalah benda logam yang bisa menarik benda logam yang lainnya. Oke, kasih aplaus untuk Sakli. Ya, jadi magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari besi dan Logam. Iya, besi dan logam. Ya, jadi tidak semua benda bisa ditarik oleh Logam. Magnet. Iya, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Nah, sekarang di sini perhatikan, di sini ada magnet apa ini? Magnet batang. Terus perhatikan yang kedua, magnet apa ini? Silinder. Oke, magnet silinder. Ketiga, magnet apa? Magnet jarum. Oke, Magnet jarum. Magnet jarum. Yang keempat, magnet apa? Tanya kembali. Kalian lihat ada huruf U dan huruf S. Kira-kira itu apa? Apa itu? Kutub utara, S kutub selatan. Iya, kasih aplaus untuk Naifani. Jadi, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub Selatan. Iya, kutub selatan. Ya, jadi magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sekarang Bapak mau tanya kembali ya. Kira-kira ketika kutub utara ditemukan dengan kutub utara, maka apa yang terjadi? Ayo. Tidak bisa Kira-kira menyambung. apa yang terjadi jika Saling tolak menolak. saling tolak? Menolak. Iya, saling tolak menolak. Kasih aplaus dulu untuk siapa itu? Oke, kasih aplaus untuk Nasipa. Nah, sekarang di sini tugas LKPD
Berdiskusi, diskusikan jawaban pertanyaan di atas dalam kelompok. Tulislah hasil diskusimu di sini. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom di bawah ini. Apa yang didiskusikan? Yaitu diskusikan terkait magnet. Ya. Sifat-sifat magnet itu apa? Nah, tuliskan sifat-sifat magnet dalam ya, kalian diskusikan sifat-sifat magnet. Paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang magnet? Sudah paham semua tentang magnet? Paham. Oke. Insya Iya. Allah. Jadi kalau besi kira-kira bisa ditarik oleh magnet atau tidak? Bisa. Bisa. Kalau kayu? Tidak. Tidak. Oke, tidak. Ya, jadi tidak semua benda bisa ditarik oleh Magnet. magnet. Nah, sekarang. Oke. Nah, di dalam pameran tadi, ya pengalaman belajar Edo dan teman-temannya, itu kan ada sebuah Pameran. Ya, di dalam pameran, sebelum kita mengikuti pameran, kita harus mengisi apa? Mengisi apa? Sebelum kita mengikuti pameran. Formulir. Iya, betul sekali. Kasih aplaus dulu untuk Naifani. Ya, sebelum kita mengikuti lomba atau pameran, terlebih dahulu kita harus mengisi formulir. Apa itu? Satu, apa? Nama. Apalagi? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Terus apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Apalagi? Umur. Umur. Nah, itu formulir ya. Jadi formulir itu selembar kertas. Nomor telepon. Ya, selembar kertas yang ingin diisi untuk mengikuti sebelum mengikuti Sebuah kegiatan. lomba atau sebuah kegiatan. Betul sekali. Nah, itu formulir, ya. Di sini tugas kalian di sini, anak-anakku sekalian, yaitu membuat formulir. Ya, tugas kelompok kalian, formulirnya naik. Formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Ini identitas diri, ada identitas diri. Identitas diri itu nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, dan sebagainya. Terus pasti yang kedua, ada jenis lomba yang akan diikuti. Paham? Formulir, ya, ingat tugas kelompok. Paham? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kerjakan tugas kalian. Ya, ingat, Bapak akan pantau di setiap grup ya, kalian. Ketua kelompoknya bisa chat Bapak pribadi. Ya. Oh, siapa yang tidak aktif dalam satu kelompok? Paham? Paham. Akhir pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Satu orang dulu. Yang ketahui tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa? Ayo, beranikan diri. Coba, Nurifani, cepat. Saya mengetahui tentang magnet dan kegunaan magnet. Siapa, Pak? Oke, silakan Sipa dulu. Saya dapat mengetahui tentang pengalaman belajar antar negara ASEAN, sifat-sifat magnet, macam-macam magnet, dan cara mengisi formulir. Oke, kasih aplaus untuk Nur Ivani dan Sipa Salsabila. Ya, jadi anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini dapat kita simpulkan, yaitu peran Indonesia di bidang ekonomi yaitu sebagai apa? Ya, sebagai pengekspor barang ya. Terus yang kedua, kita dapat mengetahui pengertian magnet. Apa itu magnet? Yaitu benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari besi dan logam.
Terus yang ketiga, Logam. kita dapat mengetahui bentuk-bentuk formulir, jenis-jenis formulir, dan terus apa saja yang ada di dalam formulir itu. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Pertama yang tiaraka. Doa dimulai. Ada. Baru reload ketuk. Repais menyanyikan sebuah lagu nasional dulu, Repais. Kau sekarang telah menjadi hutan api. Mari Bung Rabot kembali. Oke, kasih ya. Kasih aplaus untuk kalian semua terlebih dahulu. Baiklah anak-anakku sekalian, ya pembelajaran pada pagi hari ini Bapak akhiri. Ingat tugas kalian ya. Bapak sudah share linknya ya, link di grup ya untuk Google Form ya, evaluasinya. Ya jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Walaupun masa di pandemi ini kita harus tetap belajar, kita harus tetap semangat dalam belajar. Dan Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah.